wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maulidia Nur Aruman, biasa dipanggil Maul. Saya kelas 6B dari SD Sulur. Di sini saya akan menceritakan tentang Khulafaur Rasyidin. Apakah kalian tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah istilah untuk 4 pemimpin Islam pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Istilah ini berasal dari 2 kata, yaitu al-khulafa yang berarti pengganti atau pemimpin dan al-rasyidun yang berarti dibimbing dengan benar. Khulafaur Rasyidin memiliki peran sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin agama. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Khulafaur Rasyidin tidak melanjutkan tugas kenabian karena Rasulullah adalah nabi dan rasul terakhir utusan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Sebelum lanjut cerita, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Umar bin Khattab merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar amat disegani dan ditakuti negara-negara lain. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Khalifah Umar bin Khattab juga dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Umar bahkan memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Khalifah Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab dilahirkan sekitar 586 Masehi dan terkenal sebagai orang yang tinggi dan kuat serta piawai menunggang kuda dan bergulat, tangguh dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar bin Khattab amat disegani dan ditakuti negara-negara lain. Khalifah Umar bin Khattab dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Ia memiliki sifat-sifat yang patut diteladani seperti adil, penyayang, antusias, cerdas, teguh iman, dan selalu sedia membela agamanya. Sifat-sifat tersebut tertanam mantap pada dirinya, tidak tersembunyi bagi orang yang memperhatikannya. Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah dan selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan. Ia adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Beberapa hadis menyebutnya dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Masa muda Khalifah Umar bin Khattab. Umar lahir di Makkah dari klan Bani Adi yang bertanggung jawab atas arbitrase antar suku. Ayahnya adalah Hatib bin Nufail dan ibunya adalah Hantamah binti Hisham dari suku Bani Makhzum. Di masa mudanya, dia biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Makkah. Meskipun baca tulis tidak umum di Arab pra-Islam, Umar belajar membaca dan menulis di masa mudanya. Saat masih remaja, Umar mempelajari seni bela diri, menunggang kuda, dan gulat. Dia tinggi, kuat, secara fisik dan pegulat terkenal. Ia juga seorang orator berbakat yang menggantikan ayahnya sebagai penengah di antara suku-suku. Pada tahun 610 Masehi, Muhammad mulai mengkhotbahkan pesan Islam. Namun, seperti banyak orang lain di Makkah, Umar menentang Islam dan bahkan mengancam akan membunuh Muhammad. Dia memutuskan untuk mempertahankan agama politeistik tradisional Arab. Dia bersikeras dan kejam dalam menentang Muhammad dan sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam.
Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam. Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 616 Masehi, 1 tahun setelah migrasi ke Abyssinia. Kisah ini diceritakan dalam sirah karya Ibnu Ishaq. Dalam perjalanannya untuk membunuh Muhammad, Umar bertemu dengan sahabatnya Nu'aim bin Abdullah yang diam-diam telah masuk Islam tetapi tidak memberitahu Umar. Ketika Umar memberitahunya bahwa dia telah bersiap untuk membunuh Muhammad, Nu'aim berkata, "Demi Tuhan, kamu telah menipu dirimu sendiri, wahai Umar. Apakah menurut Anda, Banu Abnu Manaf akan membiarkan Anda berlarian hidup-hidup setelah Anda membunuh putra mereka, Muhammad? Mengapa Anda tidak kembali ke rumah Anda sendiri dan setidaknya meluruskannya?" Nu'aim menyuruhnya untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri di mana saudara perempuannya dan suaminya telah masuk Islam. Setibanya di rumahnya, Umar mendapati adik dan iparnya Sa'id bin Zaid, sepupu Umar, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Toha. Diajari oleh seorang sahabat Muhammad, Khabbab bin Al-Arat. Ketika Umar sampai di depan pintu, Khabbab bersembunyi. Umar mulai bertengkar dengan saudara iparnya. Ketika saudara perempuannya datang untuk menyelamatkan suaminya, dia juga mulai bertengkar dengannya. Namun tetap saja mereka terus mengatakan, "Anda boleh membunuh kami, tetapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Mendengar kata-kata ini, Umar menampar adiknya begitu keras sehingga dia jatuh ke tanah dengan darah dari mulutnya. Ketika dia melihat apa yang dia lakukan pada saudara perempuannya, dia terdiam karena rasa bersalah dan meminta saudara perempuannya untuk memberinya apa yang dia baca. Saudarinya menjawab negatif dan berkata, "Kamu najis, dan tidak ada orang najis yang dapat menyentuh kitab suci." Dia bersikeras. Tetapi saudara perempuannya tidak bersedia mengizinkannya menyentuh halaman kecuali dia membasuh tubuhnya. Umar akhirnya menyerah. Ia membasuh tubuhnya dan kemudian mulai membaca ayat-ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah sholat yang teratur untuk mengingatku." Dia menangis dan mengatakan, "Sesungguhnya ini adalah firman Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar ini, Khabbab keluar dari dalam dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untukmu. Kemarin Muhammad berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jah, siapapun di antara mereka yang engkau sukai. Sepertinya doanya telah terkabul untuk kebaikanmu.'" Mendapatkan kepercayaan dalam mempraktikkan Islam secara terbuka. Pada tahap ini, Umar bahkan menentang siapa saja yang berani melarang umat Islam melaksanakan sholat. Meskipun tidak ada yang berani mengganggu Umar ketika ia sedang sholat terang-terangan. Pertobatan Umar ke Islam memberikan kekuatan kepada umat Islam dan iman Islam di Makkah. Setelah peristiwa inilah, umat Islam melakukan sholat secara terbuka di Masjid Al-Haram untuk pertama kalinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan kita, hijrahnya ke Madinah adalah kesuksesan kita, dan pemerintahannya berkah dari Allah. Kami tidak sholat di Masjid Al-Haram sampai Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kaum Quraisy terpaksa membiarkan kami sholat di masjid." Sekian cerita tentang kisah Umar bin Khattab dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.